Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Qoimatul Ulya Saidah dari kelas BGMIC 2 dengan NIM 22103100071. Saya akan menjelaskan salah satu materi matematika dasar MISD, yaitu tentang relasi dan fungsi. Jadi, nantinya saya akan menjelaskan apa itu relasi, apa itu fungsi, bagaimana cara menyatakan relasi, dan juga bagaimana cara menyatakan fungsi. Untuk itu, tonton sampai selesai ya. Untuk yang pertama adalah pengertian relasi dan fungsi. Apa sih relasi dan fungsi itu? Pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Jadi, antara dua anggota himpunan tersebut itu saling berhubungan. Pada relasi, daerah asal disebut dengan domain, dan daerah yang lain atau daerah kawan disebut dengan kodomain. Anggota himpunan dari daerah asal itu dipasangkan dengan anggota himpunan dari daerah kawan sesuai dengan relasinya masing-masing. Untuk yang selanjutnya adalah pengertian fungsi. Fungsi atau biasa disebut dengan pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Begitu juga dengan fungsi, sama halnya dengan relasi. Semua anggota himpunan A atau daerah asal itu disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan itu disebut kodomain. Dan hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rank fungsi. Selanjutnya adalah syarat fungsi. Syarat suatu himpunan dapat dikatakan sebagai fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua anggota himpunan A memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi, semua anggota himpunan A atau daerah asal itu wajib memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi, misal salah satu dari anggota A tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B, maka tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Untuk syarat yang kedua, semua anggota himpunan A memiliki pasangan tunggal dengan anggota himpunan B. Misal, salah satu anggota himpunan A memiliki pasangan ke anggota himpunan B itu lebih dari satu, maka tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Apabila suatu himpunan sudah memenuhi kedua syarat tersebut, maka bisa dikatakan sebagai fungsi. Untuk materi yang kedua adalah cara menyatakan relasi. Dalam menyatakan relasi itu terdapat 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua menggunakan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga menggunakan diagram kartesius. Cara menyatakan relasi yang pertama adalah menggunakan diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Berdasarkan contoh di samping, semua siswa mengikuti ekstrakurikuler, bahkan ada yang mengikuti lebih dari satu ekstrakurikuler. Lambang panah pada gambar tersebut menyatakan mengikuti ekstrakurikuler. Dari kedua himpunan tersebut, maka didapatkan hasil, yaitu Andre mengikuti ekstra basket, Yudi mengikuti ekstra badminton, Tina mengikuti ekstra renang, Hilda mengikuti ekstra musik, Anton mengikuti 2 ekstra, yaitu mengikuti ekstra basket dan sepak bola. Cara menyatakan relasi yang kedua yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Pasangan berurutan biasanya dilambangkan dengan X, Y, dengan X menyatakan anggota suatu himpunan tertentu, disebut saja A, dan Y menyatakan anggota dari himpunan lain, sebut saja B.
Pada bagian ini kita akan menyatakan relasi sebagai himpunan pasangan berurutan atau XY. Contohnya, himpunan A yaitu ayam, buaya, singa, ular. Himpunan B yaitu reptil, mamalia, unggas. Perintahnya adalah tentukan relasi hewan dengan jenisnya menggunakan himpunan pasangan berurutan. Maka hasilnya atau rank adalah ayam itu termasuk hewan unggas, buaya termasuk hewan reptil, singa, mamalia, ular, reptil. Jadi mengelompokkan sesuai jenis hewan tersebut sesuai dengan perintahnya. Cara menyatakan relasi yang ketiga yaitu menggunakan diagram Kartesius. Diagram Kartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram Kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Pada diagram Kartesius di samping dapat terlihat bahwa anggota himpunan A pada sumbu X yaitu sapi, kambing, kera, harimau. Anggota himpunan B sumbu Y yaitu rumput, pisang, daging. Jadi titik koordinat tersebut menunjukkan makanan dari hewan-hewan tersebut. Jadi apabila diagram Kartesius tersebut dijabarkan menggunakan himpunan pasangan berurutan, maka hasilnya atau rank yaitu sapi, rumput, kambing, rumput, kera, pisang, harimau, daging. Untuk materi yang ketiga yaitu cara menyatakan fungsi. Sama halnya dengan cara menyatakan relasi, cara menyatakan fungsi pun ada 3, yaitu pertama menggunakan diagram panah, yang kedua menggunakan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga menggunakan diagram Kartesius. Cara menyatakan fungsi yang pertama yaitu menggunakan diagram panah. Berdasarkan gambar diagram panah di samping dapat disimpulkan bahwa anggota himpunan A yaitu angka 1, 2, 3, anggota himpunan B yaitu angka 1, 2, 3, 4. Mengingat kembali syarat sebuah himpunan bisa dikatakan sebagai fungsi yang pertama yaitu semua anggota himpunan A memiliki pasangan ke anggota himpunan B. Jadi dari diagram panah tersebut anggota himpunan A sudah memiliki pasangan semuanya ke anggota himpunan B. Dan syarat yang kedua yaitu anggota himpunan A memiliki pasangan tunggal ke anggota himpunan B. Dari diagram panah tersebut juga sudah memenuhi syarat yang kedua, jadi bisa dikatakan fungsi. Dan hasil dari atau ranknya adalah angka 2, 3, dan 4. Yang kedua, menggunakan himpunan pasangan berurutan. Berdasarkan gambar diagram panah di samping dapat kita nyatakan fungsinya menggunakan himpunan pasangan berurutan. Anggota himpunan A yaitu A, B, C, D. Anggota himpunan B yaitu E, F, G, H, I. Himpunan ini sudah memenuhi kedua syarat yang sudah saya jelaskan, yaitu anggota himpunan A memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Himpunan A ini sudah memiliki pasangan semuanya ke anggota himpunan B. Dan syarat yang kedua, anggota himpunan A memiliki pasangan tunggal ke anggota himpunan B. Dan ini semua anggota himpunan A hanya memiliki satu pasangan saja ke anggota himpunan B. Maka jika dinyatakan ke dalam himpunan pasangan berurutan, ranknya atau hasilnya adalah A berpasangan dengan E, B berpasangan dengan F, C berpasangan dengan G, D berpasangan dengan H. Yang terakhir adalah cara menyatakan fungsi menggunakan diagram Kartesius. Berdasarkan diagram Kartesius di samping, maka dapat disimpulkan bahwa rank, fungsi atau hasil adalah sebagai berikut. Anggota A berisikan 1, 2, 3, 4, 5.
anggota himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Melihat kedua syarat yang sudah saya jelaskan, anggota A sudah berpasangan dengan anggota B, dan anggota A hanya memiliki satu pasangan ke anggota B. Jadi ranknya atau hasilnya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, yaitu hanya angka yang dipilih oleh anggota himpunan A. Itulah tadi materi relasi dan fungsi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan sampai selesai, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.